Sudah bisa dimulai? Oke, Mbak Novita, Mas Radan, Mas Arifin. Standby ya. Oke, Ya, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanggapan pelaku usaha industri kreatif terhadap penggunaan aplikasi e-katalog LKPP, studi kasus dan evaluasi decision tree. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Pak Ade Syahrudin, ada Pak Dadan Risdiana, saya sendiri Novita Elsara, kemudian ada Bapak Muhammad Arifin, dan juga Bapak Bagus Santoso. Latar belakang. Ada 3 latar belakang dari hasil diskusi kami. Yang pertama, media atau platform dan alternatif proses digitalisasi pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, khusus bagi pelaku usaha industri kreatif. Kedua, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar. Dan yang ketiga, melalui penyelenggaraan katalog elektronik, pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian barang dan jasa pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang akurat. Next. Permasalahan. Ada 3 permasalahan yang kami hadapi dalam mendiskusikan topik ini. Yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? Kemudian, bagaimanakah pengaruh pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap pelaku usaha industri kreatif? Dan yang terakhir, tentang bagaimana peran serta pelaku usaha industri kreatif terhadap penggunaan aplikasi e-katalog LKPP. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terhadap pelaku usaha industri kreatif. Selanjutnya landasan teori akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Dadan Risdiana. Kepada Bapak Dadan Risdiana, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Novi atas waktunya. Saya akan menyampaikan terkait landasan teori. Selanjutnya, ya, data warehouse. Pengertian data warehouse menurut para ahli, yaitu Ferry and Dominicus, data warehouse adalah kumpulan data dari berbagai sumber yang ditempatkan menjadi satu dalam tempat penyimpanan berukuran besar, lalu diproses menjadi bentuk penyimpanan multidimensional dan didesain untuk querying dan reporting. Selanjutnya, kemudian data mining. Secara sederhana, data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. Ini menurut Davis 2004. Kemudian data mining juga disebut sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. Ini menurut Pramodiono tahun 2007. Lalu, data mining sering juga disebut sebagai Knowledge Discovery in Database atau KDD. KDD adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar. Ini menurut Santoso tahun 2007. Data mining adalah kegiatan menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar. Data dapat disimpan dalam database, data warehouse, atau penyimpanan informasi lainnya. Next. Kemudian decision tree. Menurut Kusrini dan Lutfi tahun 2017, decision tree atau pohon keputusan merupakan metode klasifikasi yang sangat kuat dan populer.
Decision tree dapat mengubah data yang sangat besar menjadi sebuah pohon keputusan yang merepresentasikan aturan. Aturan dapat dengan mudah dipahami dengan bahasa alami. Karenanya, decision tree merupakan teknik klasifikasi yang mudah untuk dipelajari dan sangat populer digunakan. Decision tree merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap sekumpulan objek atau data dengan representasi struktur pohon. Pohon keputusan umumnya digunakan untuk eksplorasi pola pada sekumpulan data serta menemukan hubungan antara sejumlah variabel input dengan variabel output. Next. Selanjutnya, Pak Ade Syahrudi. Silakan. Silakan Pak Ade untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Dadan, Mbak Novita, dan teman-teman. Saya lanjut ya untuk langkah-langkah pengolahan data dengan rapid planner. Mungkin saya ke aplikasinya aja langsung. Saya stop dulu. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasinya. Kebetulan sudah saya proses dan hasilnya itu sudah ada di slide ya. Sudah ada di outline-nya juga. Jadi data yang sudah kita dapat di Excel, kita impor di sini melalui operator read Excel. Kita input datanya, kita ambil, kemudian di sini ada set role, yaitu untuk menentukan mana dia sebagai variabel dan dia sebagai mana label. Kemudian data tersebut kita lakukan split data, di mana nanti akan menghasilkan dua keluaran, tadi untuk yang training dan yang berupa non training. Nah, di sini kita menggunakan algoritma dissection tree, di mana juga menghasilkan suatu untuk kita ukur performanya. Nah, kita menggunakan operator apply model untuk menghasilkan di performanya. Nah, setelah kita jalankan, ini sudah terhubung semua. Nah, kita lihat hasilnya. Di sini ada kita jalankan. Nah, di sini jelas lihat hasilnya dari di decision tree bahwa ada satu pertanyaan yang muncul nih, apakah aplikasi e-katalog membantu usaha dalam mempromosikan produk kepada pemerintah? Karena kan tadi kita ambil untuk yang kriteria labelnya, ya tadi apakah mereka tertarik menggunakan aplikasi e-katalog untuk proses pengadaan barang jasa yang ada di pemerintah? Nah, di sini ternyata yang lebih dominan ternyata ada jawaban dia iya, aplikasi ini membantu, dan dia merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi tersebut, seperti itu. Dan ada jawaban juga tidak, dia tetap nantinya juga akan merekomendasikan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di sini kita lihat juga untuk akurasinya. Di sini hampir 100% karena data yang kita lihat ternyata si pengguna ini hampir semuanya memprediksi bahwa mereka akan menggunakan dan tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, di sini ada juga tabel commission metric. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk tampilan commission metricnya. Nah, untuk deskripsinya, untuk performance vektornya, di sini kelihatan bahwa tingkat akurasinya itu mencapai 100%. Dengan true-nya sebanyak yes-nya 12 dan no-nya 0.
seperti itu dari hasil pengolahan melalui rapid manner kita ketahui dari pohon keputusannya, kemudian tadi nah ini untuk apply modelnya itu saja dari saya. Dilanjut untuk kesimpulan dan saran ya di sini. Oke, nah tadi ini langkah-langkah yang tadi saya sudah jelaskan, ini hasilnya dari pohon keputusannya, kemudian ini akurasinya, kemudian ini composition matrixnya. Nah, lanjut Mbak Novi dan Pak Mas Dadan, silakan untuk kesimpulan dan sarannya. Baik, terima kasih Bapak Adisya. Kesimpulan, adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, mahasiswa memahami konsep algoritma dan tool data mining. Yang kedua, penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-katalog LKPP oleh para pelaku usaha industri kreatif membantu dalam memberikan informasi dan memfasilitasi pelaku usaha dalam menawarkan produk-produk kreatif kepada pemerintah. Kemudian untuk sarannya, dari penelitian yang telah dilakukan, saran-saran yang selayaknya diperhatikan yaitu perlu dilakukan pengembangan aplikasi e-katalog yang lebih mudah dalam menggunakannya, dan sosialisasi serta pelatihan terkait implementasi, terkait penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-katalog elektronik sektoral, sehingga para pelaku usaha dapat dengan mudah mendaftarkan produknya di e-katalog sektoral Kemenparekraf. Hal ini juga diperkuat dengan hasil survei yang dilakukan bahwa pelaku usaha semuanya tertarik untuk ikut serta dalam penyediaan barang atau jasa yang diperlakukan oleh pemerintah dengan menggunakan katalog elektronik. Penggunaan katalog sektoral dapat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan penjualan, promosi produk barang, dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha di industri kreatif. Baik, demikian presentasi dari hasil diskusi kami. Akhir kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.